Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua masih pada nganggur? Sama saya juga hihihik. Kali ini kita akan membahas donghua berjudul Perfect World. Tentang seorang pemuda yang berani menantang takdir dan menolak jalan yang sudah disiapkan untuknya. Namanya adalah Shi Hao atau biasa disebut Huang, seorang jenius kultivasi yang telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai dalam jalur kultivasi fisiknya. Ia telah menguasai wujud sejati dari tubuhnya sendiri, sebuah pencapaian yang membuat banyak orang iri. Namun, Shi Hao tahu bahwa itu belum cukup. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sebuah pemahaman yang hanya bisa ia raih melalui jalan yang berbeda. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Oke, lanjut. Dengan tekad bulat, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia meninggalkan jalan kultivasinya yang cemerlang dan beralih ke hukum kuno kekaisaran ilahi, sebuah metode yang telah lama terlupakan. Ia yakin bahwa pemahaman sejati tentang alam surgawi hanya dapat dicapai melalui jalur kuno ini. Keputusan ini bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah pernyataan bahwa ia tidak takut memulai dari nol demi mencapai kebenaran tertinggi. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Untuk dapat melangkah lebih jauh, Huang sangat membutuhkan benih langit yang utuh. Sayangnya, benih yang ia miliki sudah rusak, terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak diketahui. Ini menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi masalah ini, Huang menyusun sebuah strategi yang cerdas. Ia berencana mengirim rekan-rekannya ke sebuah alam khusus yang penuh misteri untuk mencari benih langit baru. Rencananya adalah menunggu mereka mencapai sedikit kemajuan, baru ia akan mengirim mereka ke sana. Di tengah persiapan ini, sebuah nama dari masa lalu kembali muncul, Yuan King, seorang yang pernah mengalahkannya. Meskipun Yuan King tidak bisa bergabung dengan akademi, ia berhasil mencapai level kultivasi tinggi berkat bantuan para tetua. Namun, tantangan terbesar datang dari Wang Xing, seorang pewaris keluarga Wang yang arogan. Wang Xing merasa tindakan Shi Hao telah mempermalukan klannya dan mengganggu jalannya sendiri menuju kekuasaan. Dengan tatapan merendahkan, Wang Xing menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang berhak atas kehormatan tersebut. Ketegangan memuncak dan pertarungan pun dimulai. Shi Hao dan Wang Xing berhadapan dalam sebuah duel yang sangat sengit, menggunakan kekuatan ilahi mereka. Wang Xing melepaskan kartu andalannya, seni pedang Ping Luan Jue, sebuah teknik yang luar biasa. Ia mengklaim bahwa teknik ini akan membuat pengguna tak terkalahkan jika roh primordialnya berubah sepenuhnya menjadi pedang. Adegan ini bisa divisualisasikan dengan pedang yang mengeluarkan aura sangat kuat, seolah-olah seluruh alam semesta tunduk padanya. Namun, kekuatan sejati tidak terletak pada teknik, melainkan pada penggunanya. Shi Hao dengan tekadnya yang membara, berhasil mengatasi serangan mematikan Wang Xing. Setelah pertarungan yang melelahkan, Shi Hao keluar sebagai pemenang. Wang Xing yang terluka parah menatapnya dengan penuh dendam, bersumpah bahwa pertarungan mereka belum selesai dan suatu hari nanti ia akan kembali untuk membalas dendam. Pertarungan ini tidak hanya mengakhiri duel, tetapi juga membuka mata banyak orang. Kerumunan mulai berbisik satu sama lain, "Dia Huang." Seseorang lain mengangguk membenarkan, "Itu dia. Huang dari 3000 Dao. Dia kembali dari negara Taichu." Di tengah keheningan, Huang mengkonfirmasi identitasnya sendiri. Ia tidak menyembunyikannya lagi. Dengan lantang, ia menantang siapapun yang masih ingin melawannya. Ia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa jalan yang ia pilih, meskipun berbeda, adalah jalan yang benar. Apa pendapatmu tentang keputusan Shi Hao? Apakah ia akan menghadapi lebih banyak musuh di masa depan? Bagikan pikiranmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten ulasan film epik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua masih pada nganggur? Sama saya juga hihihik.
Kali ini kita akan membahas donghua berjudul Perfect World. Tentang seorang pemuda yang berani menantang takdir dan menolak jalan yang sudah disiapkan untuknya. Namanya adalah Shi Hao atau biasa disebut Huang, seorang jenius kultivasi yang telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai dalam jalur kultivasi fisiknya. Ia telah menguasai wujud sejati dari tubuhnya sendiri, sebuah pencapaian yang membuat banyak orang iri. Namun, Shi Hao tahu bahwa itu belum cukup. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sebuah pemahaman yang hanya bisa ia raih melalui jalan yang berbeda. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelangap-longo gak jelas. Oke, lanjut. Setelah mengungkapkan identitas aslinya Shi Hao sebagai Huang dan menjadi perbincangan murid Akademi Surgawi, terutama para kaum wanita hihihik, ternyata Shi Hao punya wajah yang sangat tampan. Setelah mengungkapkan identitas aslinya, Shi Hao kembali menangkap Wang Xi dan membuat Yao Yue bergegas menghampirinya dan meminta pemuda itu untuk menyerahkan Wang Xi kepadanya. Namun Shi Hao dan Yao Yue mulai membuat kesepakatan untuk berbagi teknik pusaka yang dimiliki Wang Xi. Sebelum mereka ditegur oleh tetua akademi untuk mulai menghentikan keributan yang terjadi. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Yao Yue pun pergi menjauh dari Shi Hao dan Wang Xi, begitupun dengan Shi Hao yang sudah hilang ketertarikan kepada Wang Xi dan meninggalkan gadis itu begitu saja. Setelah meninggalkan Wang Xi dengan rasa malu yang meluap, Shi Hao pun mencari tempat untuk berkultivasi sebelum menggunakan pil abadi dan tungku alkemia untuk memulai memurnikan tubuhnya. Begitu proses pemurnian dimulai, Shi Hao merasakan betapa mendominasi pil yang ada di tungku alkemia, dan berpikir bahwa tubuhnya akan hancur lebur kalau tidak diperkuat aksara kuno yang dipelajari sebelumnya. Shi Hao dapat merasakan hukum abadi kuno terkandung dalam tungku alkemia dan mulai menarik kekuatan langit dan bumi mulai menarik ke dalam tubuhnya, dan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya dari hal tidak perlu. Baru setelah pil obat masuk ke dalam tungku pemurnia, Shi Hao merasakan energinya melonjak drastis, dan barulah setelah itu dimenyandang sebagai dewa surgawi. Setelah melewati tantangan fisik, Huang kembali bergabung dengan rekan-rekannya di akademi. Di sana, mereka membahas sebuah ekspedisi penting. Mereka akan melakukan perjalanan ke makam perbatasan untuk mencari teks-teks abadi, gulungan kuno yang berisi rahasia keabadian. Namun, sebelum mereka pergi, sebuah kesepakatan dibuat. Pertarungan yang tertunda dengan Wang 11 akan diselesaikan setelah mereka kembali dari ekspedisi tersebut. Konflik tidak pernah jauh dari Huang. Saat ia sedang beristirahat, sekelompok orang dari 3.000 negara yang berpakaian mewah mendekatinya. Mereka memandang rendah Huang dan teman-temannya, menyebut mereka biadab, dan mengejek asal-usul mereka. Mereka merasa superior karena mereka berasal dari tempat yang dianggap lebih beradab. Namun, Huang tidak tinggal diam. Dengan tatapan dingin, ia membalas ejekan tersebut, mengungkapkan bahwa ia juga berasal dari tempat barbar yang mereka hina. Ini adalah pernyataan keberanian, sebuah penolakan terhadap diskriminasi yang memicu pertarungan sengit yang mengakhiri argumen mereka. Setelah semua pertarungan dan kesulitan, ada momen kebahagiaan yang sangat berarti. Shi Hao akhirnya bertemu kembali dengan saudara perempuannya. Mereka berpelukan erat, merasakan kelegaan karena bisa melihat satu sama lain. Saudara perempuannya menceritakan bagaimana banyak orang mengira Huang sudah mati, dan betapa terkejutnya mereka melihat ia kembali. Reuni ini menjadi pengingat bahwa di balik semua kekuatan dan pertempuran, ada ikatan kekeluargaan yang tak bisa dihancurkan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kelompok tetua yang penuh kekuasaan dan pengaruh mendekati Huang. Mereka menuntut agar ia diadili atas tindakannya di masa lalu. Mereka menuduhnya menyebabkan kekacauan dan meminta ia bertanggung jawab. Suasana berubah dari perayaan menjadi persidangan dadakan. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah mencapai kekuasaan, Huang tetap tidak bisa lari dari masa lalunya.
Dan saat semua orang berpikir mereka tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, sebuah twist epik terjadi. Seorang karakter dewasa yang sangat kuat dan menakutkan muncul di tengah-tengah persidangan. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan matanya mencari-cari sosok yang harus bertanggung jawab. Ia menuntut untuk tahu siapa yang membunuh keturunan saya. Di saat yang sama, langit di atas Akademi Dewa Langit mulai pecah, dan dari sana, terlihat ribuan pasukan dari musuh eksternal bersiap untuk menyerang. Cerita ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Huang akan menghadapi dua ancaman sekaligus, dan apakah ia akan bisa melindungi dunia yang selama ini ia lindungi? Dan itulah akhir dari bagian cerita ini. Alur yang penuh kejutan, bukan? Apa yang akan terjadi pada Huang selanjutnya? Apakah ia akan menghadapi kedua ancaman ini sendirian, atau ia akan mendapatkan bantuan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ulasan alur cerita lainnya. Sampai jumpa. Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua, masih pada nganggur? Sama saya juga, hihihik. Kali ini kita akan membahas donghua berjudul Perfect World. Tentang seorang pemuda yang berani menantang takdir dan menolak jalan yang sudah disiapkan untuknya. Namanya adalah Shi Hao atau biasa disebut Huang, seorang jenius kultivasi yang telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai dalam jalur kultivasi fisiknya. Ia telah menguasai wujud sejati dari tubuhnya sendiri, sebuah pencapaian yang membuat banyak orang iri. Namun, Shi Hao tahu bahwa itu belum cukup. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sebuah pemahaman yang hanya bisa ia raih melalui jalan yang berbeda. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma planga-plongo gak jelas. Oke, lanjut. Setelah mengungkapkan identitas aslinya Shi Hao sebagai Huang dan menjadi perbincangan murid Akademi Surgawi, terutama para kaum wanita hihihik, ternyata Shi Hao punya wajah yang sangat tampan. Setelah mengungkapkan identitas aslinya, Shi Hao kembali menangkap Wang Xi dan membuat Yao Yue bergegas menghampirinya dan meminta pemuda itu untuk menyerahkan Wang Xi kepadanya, namun Shi Hao dan Yao Yue mulai membuat kesepakatan untuk berbagi teknik pusaka yang dimiliki Wang Xi. Sebelum mereka ditegur oleh tetua akademi untuk mulai menghentikan keributan yang terjadi. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Yao Yue pun pergi menjauh dari Shi Hao dan Wang Xi, begitupun dengan Shi Hao yang sudah hilang ketertarikan kepada Wang Xi dan meninggalkan gadis itu begitu saja. Setelah meninggalkan Wang Xi dengan rasa malu yang meluap, Shi Hao pun mencari tempat untuk berkultivasi sebelum menggunakan pil abadi dan tungku alkemia untuk memulai memurnikan tubuhnya. Begitu proses pemurnian dimulai, Shi Hao merasakan betapa mendominasi pil yang ada di tungku alkemia, dan berpikir bahwa tubuhnya akan hancur lebur kalau tidak diperkuat aksara kuno yang dipelajari sebelumnya. Shi Hao dapat merasakan hukum abadi kuno terkandung dalam tungku alkemia dan mulai menarik kekuatan langit dan bumi mulai menarik ke dalam tubuhnya, dan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya dari hal tidak perlu. Baru setelah pil obat masuk ke dalam tungku pemurnia, Shi Hao merasakan energinya melonjak drastis, dan barulah setelah itu dimenyandang sebagai dewa surgawi. Setelah melewati tantangan fisik, Huang kembali bergabung dengan rekan-rekannya di akademi. Di sana, mereka membahas sebuah ekspedisi penting. Mereka akan melakukan perjalanan ke makam perbatasan untuk mencari teks-teks abadi, gulungan kuno yang berisi rahasia keabadian. Namun, sebelum mereka pergi, sebuah kesepakatan dibuat. Pertarungan yang tertunda dengan Wang 11 akan diselesaikan setelah mereka kembali dari ekspedisi tersebut. Konflik tidak pernah jauh dari Huang. Saat ia sedang beristirahat, sekelompok orang dari 3.000 negara yang berpakaian mewah mendekatinya. Mereka memandang rendah Huang dan teman-temannya, menyebut mereka biadab, dan mengejek asal-usul mereka. Mereka merasa superior karena mereka berasal dari tempat yang dianggap lebih beradab. Namun, Huang tidak tinggal diam.
Dengan tatapan dingin, ia membalas ejekan tersebut, mengungkapkan bahwa ia juga berasal dari tempat barbar yang mereka hina. Ini adalah pernyataan keberanian, sebuah penolakan terhadap diskriminasi yang memicu pertarungan sengit yang mengakhiri argumen mereka. Setelah semua pertarungan dan kesulitan, ada momen kebahagiaan yang sangat berarti. Shi Hao akhirnya bertemu kembali dengan saudara perempuannya. Mereka berpelukan erat, merasakan kelegaan karena bisa melihat satu sama lain. Saudara perempuannya menceritakan bagaimana banyak orang mengira Huang sudah mati, dan betapa terkejutnya mereka melihat ia kembali. Reuni ini menjadi pengingat bahwa di balik semua kekuatan dan pertempuran, ada ikatan kekeluargaan yang tak bisa dihancurkan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kelompok tetua yang penuh kekuasaan dan pengaruh mendekati Huang. Mereka menuntut agar ia diadili atas tindakannya di masa lalu. Mereka menuduhnya menyebabkan kekacauan dan meminta ia bertanggung jawab. Suasana berubah dari perayaan menjadi persidangan dadakan. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah mencapai kekuasaan, Huang tetap tidak bisa lari dari masa lalunya. Dan saat semua orang berpikir mereka tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, sebuah twist epik terjadi. Seorang karakter dewasa yang sangat kuat dan menakutkan muncul di tengah-tengah persidangan. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan matanya mencari-cari sosok yang harus bertanggung jawab. Ia menuntut untuk tahu siapa yang membunuh keturunan saya. Di saat yang sama, langit di atas Akademi Dewa Langit mulai pecah, dan dari sana, terlihat ribuan pasukan dari musuh eksternal bersiap untuk menyerang. Cerita ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Huang akan menghadapi dua ancaman sekaligus, dan apakah ia akan bisa melindungi dunia yang selama ini ia lindungi? Dan itulah akhir dari bagian cerita ini. Alur yang penuh kejutan, bukan? Apa yang akan terjadi pada Huang selanjutnya? Apakah ia akan menghadapi kedua ancaman ini sendirian, atau ia akan mendapatkan bantuan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ulasan alur cerita lainnya. Sampai jumpa! Seperti yang sudah terjadi di episode sebelumnya, murid-murid Akademi Surgawi yang sedang dikepung oleh roh perang ketika memasuki makam dunia, ketika murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang masih ketakutan di belakang ketiga para tetua. Sedangkan Shi Hao menerobos masuk ketika mengetahui bahwa roh perang tersebut dapat meningkatkan kekuatan roh primordial. Barulah ketika melihat Shi Hao yang mendapatkan dopingan dari roh perang tersebut, murid-murid jenius lain mulai mengikuti untuk melawan roh perang tersebut, sementara para tetua yang sedang berjibaku menahan gempuran roh perang tersebut yang ingin menghancurkan kapal. Meskipun sangat kuat, tapi itu hanya sisa-sisa kekuatan jiwa. Dengan kekuatan gabungan, para tetua Akademi Surgawi berhasil mengakhibisinya. Barulah setelah mengalahkan roh perang leluhur kuno, kini giliran tetua yang melanjutkan untuk menetralisir kapal Akademi Surgawi yang diyakini telah diserang oleh roh kuno tersebut. Nah, sampai barulah tiba memunculkan sebuah benih kuno abadi pertama yang muncul di makam dunia yang disebut benih roh jiwa. Setelah kemunculannya benih kuno abadi, Shi Hao yang sebelumnya fokus bertarung, kini ia mengalihkan pandangannya kepada benih kuno abadi tersebut. Shi Hao langsung melesat pergi untuk mengambil benih kuno abadi. Murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang melihat Shi Hao pergi untuk mengambil benih kuno abadi tersebut, murid-murid lain langsung melesat pergi untuk merebut benih kuno abadi yang mau diambil Shi Hao. Shi Hao yang berhasil mendapatkan benih kuno abadi membuat para murid Akademi Surgawi tidak terima dengan hal itu. Shi Hao yang mengetahui itu langsung mengeluarkan armor Dewa Gunturnya untuk siap mulai baku hantam yang ingin merebut benih kuno abadi. Tetapi para tetua Akademi Surgawi mengingatkan murid-muridnya untuk tidak merebut benih kuno abadi tersebut. Ia langsung dilindungi oleh para ketua Akademi Surgawi. Melihat itu, para murid-murid Akademi Surgawi tidak terima karena Shi Hao diperlakukan seperti anak emas atau anak yang diperlakukan spesial oleh para tetua.
Mendengar ucapan para tetua untuk tidak memperebutkan benih kuno abadi tersebut, para murid Akademi Surgawi merasa kesal kepada para tetua, dan tidak menunggu waktu lama para tetua dan para murid Akademi Surgawi melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba muncul sebuah wajah raksasa yang sangat menyeramkan. Itu merupakan raksasa tahanan makam kuno dunia. Wajah raksasa yang menyeramkan di mana tahan itu berasal dari kekaisaran domain asing, di mana Du Guyun yang melihat raksasa langsung mengenalinya karena berasal yang sama, yaitu domain asing. Ketika para tetua menenangkan murid-murid Akademi Surgawi yang mulai kepanikan melihat wajah yang menyeramkan itu, karena itu hanya proyeksi dari domain asing tersebut. Para tua mengeluarkan pusaka akademi memanggul sebuah burung vermilion untuk mengalahkan raksasa tersebut. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, akhirnya proyeksi wajah raksasa akhirnya pecah dan memunculkan sebuah pohon kuno yang menakjubkan. Barukah ketika rombongan Akademi Surgawi memasuki ruang kehampaan, tiba-tiba ada kapal lain yang masuk, yaitu kapal milik kapal Akademi Abadi. Sebenar-benarnya tempat yang sedang dieksplor oleh Shi Hao dan kawan-kawan adalah tempat 5 elemen abadi yang dapat memudahkan mendapatkan benih abadi. Karena tanah 5 iblis tidak terhitung kekuatannya, para tetua segera menyuruh para murid-muridnya untuk mencari keberuntungan mereka masing-masing. Tidak perlu menunggu waktu lama, para murid Akademi Surgawi dengan mudah mendapatkan benih abadi. Suan Kun yang mendapatkan benih api abadi dan Maudo mendapatkan tempat elemen api yang cocok untuk kultivasinya. Shi Hao yang melihat murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang mendapatkan benih kuno abadi dengan mudah, ia memutuskan untuk mengeksplor tempat tersebut dan mencari benih kuno abadi yang sangat langka. Saat sedang pergi mencari benih kuno abadi, Shi Hao bertemu dengan Qingyi, yaitu ayang bebnya Shi Hao Wik Wiwu. Dan akhirnya Shi Hao memutuskan untuk pergi mengeksplor tempat tersebut bersama Qingyi. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Shi Hao dan Qingyi tiba-tiba diserang oleh Pak Daki yang sangat kuat. Barulah setelah Shi Hao menyadari bahwa mereka berada di sebuah danau logam kuno abadi. Danau logam kuno sudah menjadi sebuah daya tarik tersendiri, yang sangat memungkinkan adanya sebuah benih kuno abadi yang sudah ditempa di tempat tersebut ribuan tahun. Dan benar saja apa yang terjadi. Shi Hao yang ingin melihat benih kuno logam abadi kuno, ternyata tempat itu dijaga oleh proyeksi prajurit logam kuno itu sendiri. Shi Hao yang menyadari bahwa prajurit logam kuno itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah, karena setelah dikalahkan logam itu hancur tetapi kembali utuh. Shi Hao menyadari bahwa mereka harus mendapatkan benih logam itu terlebih dahulu, barulah prajurit itu akan hilang dengan sendirinya. Shi Hao tanpa basa-basi mengeluarkan tungku api surgawi dan kunpengnya untuk mendapatkan benih logam kuno itu. Setelah berhasil mendapatkan benih logam kuno yang merasa tidak cocok dengannya, Shi Hao menyerahkan kepada Qingyi untuk diserap benih kuno logam itu. Akhirnya Qingyi menerima tawaran Shi Hao itu dan mengambil benih logam kuno untuk diserap olehnya. Shi Hao yang lagi asik menikmati momen berduaan itu bersama Qingyi, tapi tiba-tiba ada yang menyerangnya dan menggoda wanita yang di samping Shi Hao untuk pergi bersamanya. Shi Hao yang melihat itu tidak terima karena pamajikannya digodain oleh buaya entah berantah dari mana. Shi Hao yang melihat itu langsung turun tangan dan mengambil mahkota armor dari murid Akademi Abadi tersebut bernama Wutai itu, siap langsung baku hantam melawan murid Akademi Abadi dengan sangat sadis. Wutai yang punya kekuatan seperti anak kecil yang sedang dikejar oleh orang dewasa itu hanyalah sebuah omong kosong. Wutai memperingatkan Shi Hao untuk mengembalikan armornya atau dia akan menerima akibatnya. Shi Hao tidak peduli dengan hal itu, langsung dibikin babak belur oleh Shi Hao dan mengembalikan ke komplotan Akademi Abadi. Melihat murid Akademi Abadi yang ditindas seperti itu, murid-murid tidak terima karena ditindas oleh Shi Hao. Bahkan armor Raja Langit yang diambil oleh Shi Hao diperlakukan dengan keji. Shi Hao dengan angkuh dan tidak peduli melihat ke arah komplotan Akademi Abadi dengan sombong. Para tetua yang melihat muridnya membuat keributan dan ternyata itu adalah Shi Hao memperingatkan tetua lain atau murid lain Akademi Surgawi untuk tidak ikut campur, karena para ketua yakin kalau Shi Hao bisa dengan mudah mengalahkan murid-murid Akademi Abadi itu. Dan benar saja, Shi Hao yang terlalu overpower dengan mudahnya mengalahkan geng Akademi Abadi.
Barulah tetua Akademi Abadi yang bernama Jingyi meminta Si Hao untuk mengembalikan armor milik klan mereka. Tapi Si Hao berkata dengan tegas bahwa ini adalah rampasan dari pertarungan mereka. Melihat hal itu, tetua Jingyi Akademi Abadi dengan pasrah dan tidak peduli lagi dengan armor tersebut. Tetapi tetua Jingyi yang mengajak seluruh rombongan murid Dewa Akademi Surgawi untuk bertarung secara adil tanpa campur tangan para orang tua seperti kita ini, untuk memperebutkan benih abadi 5 iblis penyegel surga dan membiarkan para murid bertarung di kedalam taman obat secara mandiri. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, murid-murid langsung melakukan latih tanding memperebutkan tanaman obat ilahi dan dimenangkan oleh Si Hao. Lanjut ke pertarungan berikutnya, murid Akademi Abadi berhasil memenangkan pertarungan dan mengalahkan murid Dewa Akademi Surgawi. Dilanjutkan ke pertarungan berikutnya, kali ini murid Akademi Dewa Surga, dia adalah Raja 10 Mahkota Tianzi. Lihat hal itu, murid Akademi Abadi bergegas untuk mendapatkan tanaman obat naga ilahi, tetapi Tianzi mendapatkan bantuan dari Si Hao dan berhasil mendapatkan tanaman obat naga ilahi tersebut. Lanjut ke pertarungan berikutnya, kali Akademi Dewa Surgawi diwakili oleh Qingyi dan murid lain dari Akademi Abadi. Dari gerak-geriknya murid Akademi Abadi yang ingin melakukan kecurangan di awal pertarungan dan hendak melukai Qingyi, tetapi Qingyi berhasil menyadari hal itu. Si Hao yang melihat bininya dicurangi langsung turun tangan. Murid Akademi Abadi tidak terima kalau sampai harta karun Qinglin jatuh ke tangan orang dan meledakkan kekuatan dan membuat area di sekitar hancur lebur. Melihat kecerobohan muridnya membuat para murid Akademi Abdi kesal ketika huru-hara yang terjadi di daerah tersebut. Tapi tiba-tiba akhirnya muncul benih abadi 5 iblis penyegel surga. Tapi sayang ceritanya akan dilanjutkan di episode berikutnya. Dan untuk kelanjutan ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe dong, jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Sampai jumpa di episode berikutnya.